Pemirsa, keterangan saksi ahli meringankan yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Richard Eliezer dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memberikan angin segar bagi Baradae. Apalagi saksi ahli yang dihadirkan menyebut bila benar ada tekanan yang diterima, Eliezer bisa saja memperoleh keringanan. Lantas mungkinkah ada peluang Richard Eliezer mendapatkan diskon hukuman? Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi demi saksi pun dihadirkan demi mengungkap fakta-fakta di balik pembunuhan ajudan Ferdi Sambo itu. Salah satu terdakwa Richard Eliezer yang merupakan justice kolaborator dalam kasus ini pun tak patah arang membuktikan bahwa dirinya menembak rekannya itu lantaran berada di bawah tekanan sang mantan atasan Ferdi Sambo. Pak Gayung bersambut, saksi ahli yang meringankan menyebut ada celah bagi Eliezer memperoleh keringanan bila mana pernyataan soal tekanan yang ia paparkan terbukti. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Khazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense. Yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan. Tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Khazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. Kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama, kalau superior order defense tersebut menyimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana karena tekanan itu objektif ada, dan karena yang bersangkutan tidak punya kesempatan, kemampuan atau instrumen apapun untuk menjauhi tekanan atau mengelak tekanan tersebut. Serta yang ketiga, ada resiko atau konsekuensi yang buruk, yang fatal, yang akan dialami oleh yang bersangkutan sekiranya dia menolak tentangan tersebut. Maka simpulannya adalah superior order defense bisa diterima. Lantas, mungkinkah sang justice kolaborator bisa mendapatkan keringanan hukuman atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Tim TV One mengabarkan. 3 ahli yang dihadirkan dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua hari ini memberikan kesaksian yang meringankan terhadap Barada Richard Eliezer. Ahli yang dihadirkan menyebutkan jika benar ada tekanan yang diterima oleh Eliezer, terdakwa bisa saja memperoleh keringanan, pemirsa. Lantas apakah Eliezer justru punya kemungkinan untuk lepas dari jeratan hukum? Kita akan bahas bersama dengan mantan Hakim Agung, ada Prof. Gayus Lumbun, dan juga ahli psikolog forensik Mas Reza Indragiri Amril yang hari ini juga menjadi ahli yang dimintai keterangannya dalam persidangan. Nah, pertama saya ke Mas Reza. Mas Reza, apa saja kesaksian yang Mas Reza sampaikan dalam persidangan yang memungkinkan dapat meringankan Eliezer? Saya memaparkan ke majelis hakim bahwa agar kita bisa memahami duduk perkaranya secara utuh, secara menyeluruh, maka tidak cukup bagi kita berkutat pada dimensi mikro, yaitu sosok atau potret kepribadian Richard Eliezer saja. Tapi secara lebih luas kita perlu alihkan perhatian pula ke dimensi makro, yaitu dimensi organisasi, tempat di mana Richard Eliezer itu bekerja. Berarti kita harus bicara tentang sistem atau subkultur yang ada di dalam organisasi kepolisian. Di samping itu juga perlu kita cermati dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan pihak yang memberikan tekanan kepada dia, yang disebut oleh penasihat hukum adalah Ferdi Sambo. Nah, kalau 3 dimensi ini, yaitu dimensi mikro, makro, plus meso, bisa kita pampangkan dan menunjukkan bagaimana tekanan itu sedemikian kuat berpengaruh terhadap Richard Eliezer, maka memang hitung-hitungan di atas kertas yang bersangkutan akan mendapat keringanan. Bahkan kita pernah diskusikan ini, karena sejak awal Richard Eliezer menunjukkan rasa penyesalannya, mengakui bahwa dia bersalah, meminta maaf, dan seterusnya, maka itu saya pandang sebagai tindak tanduk yang mirip dengan plea bargaining. Riset menunjukkan seorang terdakwa yang mengajukan plea bargaining akan mendapatkan diskon atau keringanan hukuman hingga ratusan persen kali lipat. Artinya bisa saja kalau 100% kali lipat yang bersangkutan bisa dibebaskan, begitu Mas Reza?
memang keputusan kembali ke hakim. Tapi tadi saya katakan, hitung-hitungan di atas kertas paling tidak akan ada peringanan. Nah, bagaimana kemudian akan bisa bebas murni itu perlu ditelaah atau didalami lebih lanjut oleh majelis hakim. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau melihat keterangan para ahli hari ini yang disampaikan semua meringankan Richard Eliezer, apakah ini nantinya akan bisa mempengaruhi ataupun membuat hukuman diperendah? Ya, hakim tentu berdasarkan dengan legal justice, yaitu keadilan yang berundang-undang, bukan tafsir. Ya, saya kalau mengatakan diringankan atau diberatkan itu hak hakim dalam penilaian keyakinan hakim. Tetapi kalau saya bicara undang-undang, ya tidak bisa dihapus sama sekali, apalagi dihapus itu hanya ada 2 pendekatan di pasal 44 sampai 51 KUHP. Dihapus atau dimaafkan ya, dengan sebutan penghapusan atau alasan penghapus atau alasan pemaaf. Kalau dia kurang ingatan itu dihapus. Dia di bawah umur itu dihapus. Tapi kalau kita bicara dia dimaafkan kalau merusak barang misalnya, dimaafkan kalau keadaan tertentu. Nah ini apa? Ini karena tekanan, karena perintah. Kan ada aturan perintah. Kalau kita baca pasal 55-nya, itu sama yang diperintah sama yang terima perintah kalau dia melaksanakan perintah yang salah. Perintah salah itu bukan beban ke satu pihak saja, dua-dua sama. Pasal 55 menyebutkan yang diperintah maupun yang memerintah sama, hukumannya sama. Tapi sosok Eliezer ini tentu ada pertimbangan karena dia sebagai justice kolaborator. Itu saja kalau dia bisa berperan dengan baik, bisa bekerjasama dengan baik. Yang lainnya kan tidak menjadi perhitungan hukum. Hukum itu memberi keadilan kepada siapa saja, tidak hanya kepada seseorang, kepada pelaku juga diberi keadilan, kepada korban, kepada masyarakat, disebut keadilan masyarakat, diimbangi dengan keadilan hukum, social justice dengan legal justice. Yang saya buka di sini adalah legal justice. Coba dibayangkan, perintah ini untuk membunuh sesama anggota polisi yang temannya sendiri, makan bersama-sama, tidur sama-sama. Nah, perintah seperti apa? Kalau pasal 4551 yang digunakan misalnya, itu ada ancaman bukan perintah. Bunyinya kedaruratan, pembelaan darurat ya. Dia dikatakan, hey, wow, aku tembak kau tidak menembak dia. Nah, itu baru masuk pasal 51. Namanya ancaman darurat, bukan perintah. Perintah diatur secara khusus untuk anggota Polri itu di Perpol nomor 7 tahun 2002 baru terbitkan pasal 11 ya, awal tahun yang lalu. Di pasal 11 menyebutkan semua perintah atau diperintah dilarang, tidak wajib atau bahkan dilarang terhadap perintah yang melanggar norma hukum, norma agama, dan norma perilaku. Jelas anggota pangkatnya apapun itu mentaati itu. Yang diperintah salah dihukum dan sudah dipecat. Yang diperintah juga disebut di situ atas bawahan yang mendapat perintah melanggar norma hukum, melanggar norma agama dan perilaku. Itu undang-undang. Prof, tapi bisa meringankan tidak, Prof? Kalau tidak menghapuskan, tapi apa yang disampaikan oleh para ahli hari ini, apakah bisa meringankan signifikan hukuman dari Eliezer? Kalau itu bisa, kalau tidak menghapus itu saya katakan bisa. Bisa karena apa? Karena jabatannya sebagai JC, bukan karena kalau dia membuka semua itu saksi juga begitu yang ada di tempat itu. Nah, Eliezer berada di tempat itu mendengar sendiri, mengalami sendiri, tentu dia harus membuka. Tapi yang bermanfaat untuk seorang JC bukan cuma itu. Membuka itu semua membuka, saksi wajib membuka. Ada ahli juga. Nah, tetapi JC itu harus bekerja sama ya, dan ini peristiwa harus peristiwa yang sifatnya khusus, disebut di sini secara khusus. Pidananya ini kan pembunuhan umum ini. Apa yang mau didapat dari JC kalau ini kan tipis, dan banyak sekali JC yang diusulkan oleh baik JPU dalam hal ini LPSK, itu kan hanya merekomendasi, yang memutus hakim itu. Yang punya hak untuk menilai JC itu hakim. Jadi begitu pendapat saya secara hukum. Jadi saya pandangan hukum agar ada keadilan, tidak hanya keroyokan, tapi keadilan buat semua pihak, baik pelaku,
korban maupun masyarakat. Oke. Baik, nah Mas Reza, memang Mas Reza hari ini menjadi saksi juga, tapi kita juga menyimak ada menjadi ahli juga yang dimintai keterangan, tapi ada 2 ahli lagi juga yang dimintai keterangan. Mas Reza menilai yang disampaikan kedua ahli itu seperti apa? Kalau dikombinasikan dengan yang Mas Reza sampaikan di persidangan. Saya tidak dalam posisi menilai keterangan ahli lain, tetapi paling tidak tafsiran saya bahwa apa yang disampaikan oleh ahli dari filsafat etika dan ahli dari psikologi klinis adalah segendang penarian, ibarat puzzle semuanya terrakit dengan sempurna. Bahwa katakanlah ada pemahaman, ada pengertian, ada pemakluman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan katakanlah jahat, perbuatan pidana, namun kehendak itu berada di luar dirinya. Ditambah lagi psikologi klinis yaitu Liza Merli Jafri tadi menjelaskan tentang bagaimana proses terbentuknya kepribadian Richard Eliezer, kemudian juga kondisi kecerdasannya, yang lagi-lagi hitung-hitungan di atas kertas memberikan dasar bagi saya untuk berspekulasi bahwa keterangan dari ahli-ahli lainnya juga akan bisa memberikan peringanan bagi Richard Eliezer. Hitung-hitungan dasar, hitung-hitungan di atas kertas Mas Reza itu seperti apa? Bisa dijelaskan secara gamblang tidak? Hitungan dasarnya itu seperti apa? Bagaimana saya katakan di persidangan tadi, ketika kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang psikologi forensik, kita perlu menakar 2 aspek. Saya sederhanakan, pertama adalah kemauan dan yang pertama adalah pemahaman dan yang kedua adalah kehendak. Nah, kalau seseorang tidak punya pemahaman dan juga tidak punya kehendak, maka dia akan dinyatakan not criminally responsible, artinya tidak bertanggung jawab secara pidana. Tapi sebaliknya, kalau dia punya pemahaman dan dia juga punya kehendak yang utuh, maka simpulannya dia adalah criminally responsible, alias bertanggung jawab secara pidana. Tapi ketika terjadi dinamika, misalnya pemahamannya ada, tapi kehendaknya tidak ada, atau sebaliknya, pemahamannya tidak ada, tapi kehendaknya ada, maka mungkin saja yang bersangkutan akan dinilai partially responsible, bertanggung jawab tapi sebagian saja. Kalau ini condongnya kemana? Apakah ke yang kedua partial responsible atau gimana? Eksplisit saya sampaikan ke majelis hakim berdasarkan pertanyaan penasihat hukum, saya katakan bahwa karena saya berasumsi bahwa terdakwa memiliki pemahaman, artinya secara kognitif tidak ada kesulitan bagi dia untuk memahami situasi, memahami perilaku yang dia tampilkan. Namun pada saat yang sama ada persoalan dari sisi kehendak, maka menurut saya partially responsible atau bertanggung jawab secara sebagian, itulah yang akan dikenakan kepada terdakwa. Itu hitung-hitungan saya. Oke, baik. Nah sekarang saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau kita melihat persidangan hari ini mendengarkan keterangan dari para ahli, apa catatan dari Prof. Gayus? Ya, saya banyak ahli saya dengarkan hari ini ya, seperti sebuah kebaikan dari orang yang diminta sebagai eksekutor. Ini kan pembunuhannya ini eksekutor, yang satu hanya meminta, yang diminta lainnya bisa melawan, bisa menolak tekanan apa, kecuali tekanan itu not where dalam bahasa hukumnya pasal 51 kalau KUHP itu diancam tembak dengan menembak kekerasan. Kalau kamu tidak menembak, kamu saya tembak. Nah itu tekanan itu secara darurat. Bukan dengan gambaran. Ya, digambarkan, wah menakutkan perintah ini. Padahal dia seorang polisi. Nah, yang ditembak itu bukan penjahat di mana bidang kerja dia. Yang ditembak itu temannya. Kecuali seorang yang penjahat yang diminta untuk ditembak oleh atasannya. Ini kan ditembak. Juga tembaknya berkali-kali. Ini harus ada keadilan ya di peristiwa ini. Harus ada satu fairness untuk menilai ya, dengan keahlian apapun. Tidak boleh ada social justice yang berkumpul semua teriak-teriak seperti itu. Saya harus meluruskan keadilan buat semua pihak dan secara undang-undang dan negara hukum. Baik. Pasal 55 itu memang menyatukan. Dakwaannya pun demikian. Dakwaannya adalah 5 orang itu adalah berkaitan dengan pasal 55. Yang satu disuruh, satu memberi fasilitas, satu melaksanakan. Baik. Ini melaksanakan perintah untuk menembak, katakan. Ya, menembak bukan hajar, menembaklah katakan. Tembak apa? Tembak mati atau tembak kaki? Juga nggak jelas. Okay. Jadi ini tanggung jawab berat sekali bagi Algojo ini, bagi orang diperintah. Ini bukan wayang. Kalau wayang itu memang tergantung yang menggerakkan. Ini orang, bukan benda mati. Baik. Jadi ini harus bisa dikontrol. Perintah seperti apa yang patut dilakukan. Ini nembak temannya ini. Sama-sama makan, sama-sama tidur. Okay. Di mana akal kita bisa menilai bahwa ini sudah benar, bahwa dia perlu dimaafkan. Dari mana? Oke, baik. Kita lihat bagaimana nanti proses hukum masih terus berlanjut. Seperti apa nanti vonis dari pihak pengadilan terhadap kasus ini. Terima kasih Prof. Gayus. Terima kasih juga Bang Reza sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang.